Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMP Muhammadiyah Pakam kelas 8. Bertemu lagi dengan Pak Irfan di pembelajaran kemuhammadian kelas 8. Kali ini kita akan belajar bab 3 atau bab terakhir di semester ini tentang Muhammadiyah Gerakan Tajdid. Apa itu Pak Tajdid? Kayaknya saya baru dengar. Ini kenapa apa itu akhlak? Ya, ini maksudnya apa itu tajdid? Ini bahasanya salah ya. Ini ngetes kalian kalau masih memperhatikan gitu ya. Oke, selanjutnya. Tajdid itu apa? Tajdid itu berasal dari bahasa Arab, yaitu jadada yujaddidu tajdidan, yang artinya pembaruan atau memperbarui. Tajdid paham Muhammadiyah adalah pemurnian ajaran Islam meliputi akidah, keyakinan, akhlak itu perilaku, dan ibadah ritual dan pembaruan agama Islam, pengamalan ajaran Islam sesuai dengan perkembangan zaman berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, atau dapat dimaknai sebagai modernisasi atau peningkatan diri. Pak bingung Pak? Ya, saya jelaskan satu persatu. Tajdid itu begini, misal pembaruan agama Islam atau pemurnian dulu ya. Nah, pemurnian itu pemurnian ajaran Islam, iman, akhlak, dan ibadah dari hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Contoh, kalian dari dulu sholat 2 rakaat kalau subuh, asar 4 rakaat, seperti itu ibadah aslinya. Dan pembaruan ajaran Islam bukan berarti Islam yang dulu dan sekarang beda, tidak. Pedomannya sama, hanya dalam pelaksanaan yang itu bisa dirubah secara teknis, tapi bukan isi, itu bisa. Contoh, adzan dari dulu sampai sekarang itu sama lafalnya, tapi kalau dulu adzannya belum menggunakan mikrofon, sekarang sudah menggunakan mikrofon. Boleh Pak, boleh. Tapi ingat, adzannya tidak berubah, hanya media untuk adzannya yang berubah. Selanjutnya, Pak dulu ngajinya pakai Quran, Pak sekarang ngaji pakai HP boleh nggak? Boleh, asalkan ayat yang dibaca adalah Al-Quran yang sesuai dengan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Itu juga pemurnian. Dapat juga dimaknai modernisasi. Jadi disesuaikan dengan perkembangan zaman. Itu ya. Selanjutnya, kalau masih bingung Pak Irfan nanti jelaskan lagi. Apa itu PM? Nah, ini apa itu purifikasi ya? Ini mohon maaf Pak Irfan salah untuk menyampaikan. Purifikasi pemurnian ajaran Islam dari apa Pak? Pemurnian ajaran Islam dari tahayul, bid'ah, khurafat, atau biasa disingkat TBC. Pak, saya belum pernah dengar apa itu tahayul, apa itu bid'ah, apa itu khurafat. Pak Irfan akan jelaskan. Nih, di sini. Nah, TBC, khurafat atau baca khurafat. Pertama adalah tahayul. Tahayul itu di sini bisa kalian baca, mengaitkan suatu kejadian dengan kejadian yang lain tanpa ada dasar yang dibenarkan oleh agama. Contoh, misalnya, kalau kalian kejatuhan cicak, kalau kata orang-orang itu nanti kalian akan sial. Kalau misalnya ada kupu-kupu yang di rumah kalian itu nanti itu tandanya akan ada tamu. Kalau ada gagak di atas rumah, tandanya akan ada orang meninggal. Nah, keyakinan-keyakinan semacam itu dinamakan tahayul. Jadi menghubung-hubungkan kejadian yang sebenarnya tidak berkaitan, tidak berpengaruh gitu. Itu ya. Nah, jadi kalian jangan sampai seperti itu, meyakini, wah saya tadi di rumah ngidak atau menginjak kotoran ayam. Jangan-jangan nanti saya kayak gini. Nah, itulah tahayul, tidak boleh diamalkan. Yang kedua, bid'ah. Bid'ah itu membuat sesuatu cara yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Contohnya apa? Peringatan orang meninggal. Nabi Muhammad itu tidak pernah mengadakan orang meninggal 1 harian, 2 harian, 3 harian, 4 harian, dan seterusnya. Itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Pak, bagaimana jika ada orang yang meninggal? Kewajiban orang hidup terhadap orang yang meninggal adalah mendoakannya. Itu ya, mendoakannya. Ingat, mendoakannya. Itu. Kalian tidak perlu kemudian sajen-sajen, memberikan sesembahan agar nanti di akhirat diringankan. Ya, yang bisa menolong adalah perbuatan yang bersangkutan dan juga doa anak soleh atau doa orang yang masih ada kekeluargaan dan muslim-muslimat tentunya dan masyarakat luas yang mendoakan dengan ikhlas. Tapi yang paling utama adalah tadi usahanya dan didukung oleh doa dari keluarganya. Maka kalian jangan sampai
mengikuti sesuatu hal yang tidak ada dasarnya. Misalnya kalian pergi ke suatu tempat menemukan ritual-ritual semacam ini, maka itu tidak dibenarkan. Gitu ya, apalagi yang menyangkut ibadah. Selanjutnya, khurafat. Khurafat itu meyakini kisah batil atau keyakinan terhadap suatu benda yang mendatangkan kekuatan. Contohnya, ada kisah Nyi Roro Kidul, itu kan tidak bisa dibuktikan gitu ya. Selanjutnya, adanya misalnya kalian menganggap, misalnya kalian punya cincin akik gitu ya. Kalian yakin bahwa akik yang kalian pakai itu akan melindungi kalian dari rasa sakit, misalnya. Membuat kalian lebih kuat, membuat kalian lebih tebal atau lebih kebal, maka itu juga termasuk TBC, bagian dari khurafat. Nah, maka dari itu khurafat itu adalah bagian dari TBC yang harus kalian hindari. Jadi kita tidak boleh percaya pada peristiwa-peristiwa yang tidak ada hubungannya atau tidak ada dasar yang jelas, atau primbon itu ya. Primbon itu kan tidak sesuai dengan, misalnya kalian lahirnya tanggal ini, kalian tidak cocok di air, nah misalnya, nah itu tidak bisa dibuktikan, gitu ya. Dan itu tidak sesuai dengan ajaran Islam, karena Islam sudah memberikan potensi sesuai dengan kadarnya masing-masing dan tidak dipengaruhi oleh suatu hal kelahiran atau tanggal lahir atau apa. Bid'ah membuat ibadah yang tidak ada tuntunannya. Khurafat meyakini kisah yang batil, tidak bisa dipertanggungjawabkan, atau juga meyakini benda-benda keramat. Kemudian kalian percaya bahwa wah itu pohon beringin berusia belasan tahun. Nah itu namanya khurafat. Ada lagi satu lagi sebenarnya, syirik. Syirik itu menduakan Allah. Kalian misalnya pergi ke suatu tempat, minta pertolongan, mau ujian, mendatangi makam leluhur, ninggali pensil di situ. Kalian percaya kalau nanti besok paginya pensilnya diambil, kalau kalian nggak tahu jawabannya, nanti pensilnya akan bisa jalan sendiri milih jawaban yang betul. Nah, itu salah satu bentuk syirik yang tidak boleh kalian lakukan. Baik anak-anak semuanya, di kelas ini, pertemuan ini hanya ini dulu. Nanti kalau ada yang belum jelas silahkan ditanyakan ke Pak Irfan, gitu ya. Dan minggu depan kita akan belajar tentang apa? Nah, contoh pembaruan yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Dan perlu kalian ketahui, TBC, tahyul, bid'ah, khurafat, dan syirik ini adalah materi yang sering ditanyakan, baik kalian kelas 7, kelas 8, ataupun kelas 9. Jadi 3 poin ini jangan kalian terbalik gitu ya. Kalian sudah Pak Irfan berikan contoh. Itu dari Pak Irfan untuk pembelajaran kali ini. Silahkan absen setelah melihat video ini. Ingat, jujur, kalau belum melihat video jangan absen. Pak Irfan nggak tahu apa kalian sudah melihat atau belum. Intinya jujur, yakin pada diri kalian sendiri, dan bahwa setiap perilaku yang kalian lakukan itu Allah pasti melihatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.